Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmalia, NIM 1807211000067 akan menjelaskan tentang pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren, jumlah dan hubungan serta alasan-alasan perubahan tersebut. Perubahan-perubahan seringkali merupakan tanda peringatan awal terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Proses pertimbangan ini dapat diingatkan melalui pengalaman dan alat-alat analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan, sifat analisis yang dibutuhkan tergantung pada permasalahan yang ada dan kebutuhan pemakai laporan keuangan yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Para investor berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan perusahaan dalam rangka penentuan kebijakan perencanaan modelnya, apakah perusahaan mempunyai prospek yang cukup baik dan diperoleh keuntungan yang cukup baik. Para kreditur mempunyai kecenderungan untuk menilai laba yang akan diperoleh dan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman, membayar beban bunga pada saat jatuh tempo. Jadi, dengan mengetahui posisi keuangan setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan suatu perusahaan ini, maka manajemen dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut, dan untuk kekuatan perusahaan bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen analisis laporan keuangan. Berbagai instrumen bisa digunakan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Pada bagian berikut ini akan disajikan beberapa alat-alat atau instrumen-instrumen yang biasa digunakan untuk analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah Comparative Financial Statement Analysis atau Horizontal Analysis. Analisis komparatif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan neraca, laba rugi, atau arus kas untuk beberapa periode. Analisis yang digunakan dengan cara melihat perubahan antar periode untuk setiap komponen laporan keuangan. Informasi utama yang diperoleh dengan cara analisis ini adalah tren. Analisis yang dilakukan untuk lebih banyak periode bisa memperlihatkan arah, kecepatan, dan tingkat tren yang terjadi. Analisis komparatif ini juga bisa memberikan informasi tentang tren yang terjadi antar komponen laporan keuangan. Misalnya, jika pertumbuhan penjualan mencapai angka 15% sementara beban keluar mencapai 25%, hal ini memperlihatkan perlunya pemeriksaan lebih lanjut. Analisis komparatif ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah analisis perubahan antar tahun. Analisis ini relatif lebih mudah dilakukan karena yang perlu dilakukan adalah hanya membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun. Yang diperbandingkan adalah komponen-komponen laporan keuangan untuk kemudian dievaluasi perubahannya. Perubahan yang dianalisis bisa perubahan berupa angka maupun persentase. Kemudian yang kedua adalah analisis angka indeks. Untuk melakukan analisis komparatif untuk jangka waktu yang relatif panjang, analisis tren angka indeks lebih membantu. Tahap pertama yang dilakukan adalah memilih satu tahun yang akan dijadikan tahun dasar. Angka-angka komponen laporan keuangan yang dijadikan tahun dasar ini dinyatakan dengan nilai 100. Yang dipilih dalam tahun dasar adalah tahun di mana kondisi perusahaan yang dinyatakan normal. Kemudian yang kedua adalah Common Sense Financial Statement Analysis atau Vertical Analysis. Dengan analisis ini, kita akan membagi angka komponen laporan keuangan dengan angka yang dianggap sebagai nilai total. Misalnya untuk neraca, angka komponen aktiva akan dibagi dengan nilai total aktiva, dan untuk laporan keuangan laba rugi angka komponen laba rugi akan dibagi nilai penjualan. Kemudian komponen angka ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai
proporsi sebuah komponen atau subkelompok komponen laporan keuangan. Analisis yang ketiga adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang paling sering digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang harus diingat adalah rasio-rasio yang dihasilkan adalah bukan merupakan titik akhir analisis, melainkan titik awal analisis laporan keuangan. Analisis rasio bisa memberikan informasi tentang hubungan antar komponen laporan keuangan sebagai basis untuk membandingkan kondisi dan tren yang tidak terdeteksi dengan melakukan analisis tiap komponen. Dengan demikian, analisis ini memberikan informasi tentang kondisi dasar yang dicapai suatu perusahaan. Analisis yang umum digunakan dalam proses analisis laporan keuangan pada bagian analisis rasio ini adalah yang pertama analisis kredit atau analisis resiko. Dibagi menjadi dua, yakni likuiditas dan solvabilitas. Dalam likuiditas, ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian yang solvabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah analisis probabilitas. Analisis probabilitas ini ada 3, yakni yang pertama adalah tingkat pengembalian investasi atau ROI untuk mengevaluasi tingkat pengembalian yang bisa diperoleh dari pemegang saham dan kreditor. Kemudian yang kedua adalah rasio kinerja operasi, yakni untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian yang ketiga adalah rasio penggunaan aktiva, untuk mengevaluasi efisien dan insentitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan laba. Kemudian yang keempat adalah analisis laporan arus kas, merupakan alat utama untuk melakukan evaluasi atas sumber dan penggunaan dana. Analisis ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya dan melakukan alokasi sumber dananya. Analisa ini juga dapat digunakan untuk melakukan peramalan arus kas dan merupakan bagian dari analisis likuiditas. Selanjutnya adalah urgensi laporan keuangan. Laporan keuangan dalam perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini karena memiliki laporan keuangan berarti perusahaan mengetahui kondisi bisnisnya. Baik itu perusahaan besar maupun menengah, usahakan dalam setiap perusahaan itu memiliki laporan keuangan secara teratur. Jadi, seberapa pentingnya laporan keuangan untuk perusahaan? Maka saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi atau pentingnya laporan keuangan bagi perusahaan. Yang pertama adalah memberikan gambaran kondisi keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang akurat untuk mengetahui secara detail mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Seluruh aktivitas keuangan perusahaan akan tercatat di dalam sebuah laporan keuangan. Apalagi jika perusahaan dimiliki oleh beberapa pemilik saham, tentunya mereka ingin mengetahui bagaimana uang mereka digunakan. Kemudian yang kedua adalah mengetahui jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki aset yang sangat penting untuk selalu mengetahui nilainya secara rutin, baik itu aset lancar atau aset tetap. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui jumlah hutang. Selain memiliki aset, perusahaan juga tak dapat lepas dari hutang, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu perlunya mengetahui beberapa jumlah hutang perusahaan dalam periode tertentu. Manfaatnya adalah agar mengetahui rasio hutang dibandingkan dengan aset perusahaan. Akan sangat fatal sekali jika nilai hutang lebih besar daripada aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang keempat adalah mengetahui laba rugi perusahaan. Pentingnya laporan keuangan adalah untuk mengetahui laba rugi yang dialami perusahaan. Semua akan diuraikan dengan detail dalam laporan keuangan sehingga hasil dan laporan keuangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil langkah selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah mengetahui masa depan perusahaan.
Manfaat laporan keuangan. Laporan keuangan tentu saja memiliki manfaat untuk sebuah perusahaan. Jadi manfaat laporan keuangan yang pertama adalah laporan keuangan membuat aset pribadi dengan perusahaan tidak tercampur. Hal ini dikarenakan laporan keuangan mampu memisahkan antara aset dan rekening pribadi dengan aset dan rekening milik perusahaan. Dengan pemisahan aset dan rekening ini, resiko buruk bagi perusahaan pun bisa diminimalisir. Dalam hal pemisahan ini, laporan keuangan juga berfungsi membuat perusahaan menjadi profesional. Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan menjadi acuan dalam pengambilan suatu keputusan. Ketika melihat hasil laporan keuangan, pemilik perusahaan dan pihak manajemen dapat langsung menganalisis kembali usaha dan bisa dengan segera mengambil keputusan maupun tindakan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan dapat memberikan informasi dalam perhitungan pajak. Dengan laporan keuangan, pihak manajemen bisa mengetahui berapa pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Oleh sebab itu, setiap laporan keuangan harus dikelola dengan bijak karena dapat dijadikan dasar dari pungutan pajak. Kemudian yang keempat adalah laporan keuangan juga dapat mengetahui besarnya laba atau keuntungan perusahaan, sehingga manajemen perusahaan dapat dengan mudah menganalisanya. Yang kelima, laporan keuangan juga sebagai laporan untuk pihak luar manajemen. Hal ini dibutuhkan untuk dipublikasikan kepada pihak luar seperti pemerintah atau perusahaan lain, lembaga keuangan, dan juga investor. Pihak luar berkesempatan untuk melihat laporan keuangan untuk berbagai keperluannya, misalnya untuk keperluan pajak atau pinjaman dana dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis modal kerja. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian modal kerja. Mungkin teman-teman sudah pada tahu apa itu modal kerja, karena kan kemarin di mata kuliah analisis laporan keuangan itu sudah dijelaskan. Di sini saya akan mereview kembali. Nah, dalam operasinya perusahaan ini selalu membutuhkan dana harian, seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan lain-lain. Dana yang dialokasikan tersebut ini diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, dana tersebut berputar sehari-hari selama perusahaan masih beroperasi. Nah, dana yang dipergunakan ini untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari ini disebut modal kerja atau working capital. Nah, tujuan dilakukannya analisis modal kerja ini adalah untuk mengelola aktiva lancar dan hutang lancar, sehingga memperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin likuiditas perusahaan. Adapun konsep modal kerja, di sini ada 3 konsep modal kerja. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah keseluruhan aktiva lancar atau gross working capital. Konsep ini tidak mementingkan kualitas dari modal kerja. Apakah modal kerja ini dibiayai para pemilik, utang jangka pendek, sehingga dengan modal kerja yang besar tidak dapat mencerminkan tingkat keamanan para kreditur jangka pendek yang besar juga. Bahkan menurut konsep ini, dengan adanya modal kerja yang besar tidak menjamin kelangsungan operasi yang akan datang, serta tidak mencerminkan likuiditas perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau net working capital. Definisi ini adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang lancar. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan
tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari utang lancar dan menunjukkan pula tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek. Nah, serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka pendek dengan jaminan lainnya. Yang ketiga ada yang namanya konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan di masa yang akan datang. Modal kerja ini dapat berupa aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Baik, jadi di sini saya ada contoh sederhana dari neraca keuangan PT Arjuna. Diketahui ini di sini sudah diketahui data aktiva dan data pasifnya. Dan ada keterangan di sini bahwa dalam penjualan barang dagangan diperhitungkan laba sebesar 25% dari harga pokok. Yang kedua yaitu penyusutan gedung dan mesin adalah 20% dari harga pokok. Di sini kita akan menghitung modal kerja berdasarkan konsep modal kerja tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama ini ada konsep kualitatif. Nah, konsep kualitatif ini sebagaimana saya sudah jelaskan tadi yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar. Nah, aktiva lancarnya di sini ada kas, piutang dagang, persediaan, surat berharga, dan persekat asuransi. Jika ini semua dijumlahkan, maka hasilnya aktiva lancarnya yaitu 60 juta. Untuk yang kedua yaitu ada jumlah hutang lancar. Nah, jumlah hutang lancarnya ini adalah hutang dagang, hutang wesel, dan hutang bank. Ini jika dijumlahkan akan didapat jumlah 50 juta. Nah, jumlah aktiva lancar dikurangi hutang lancar ini yaitu 60 juta dikurangi 55 juta. Maka diperoleh jumlah modal kerjanya adalah menurut konsep kualitatif adalah 5 juta rupiah. Untuk yang kedua yaitu ada konsep kuantitatif. Menurut konsep kuantitatif ini adalah seluruh aktiva lancar. Di sini ada komponen kas, piutang, persediaan, surat berharga, dan persekat asuransi. Sehingga jika semua ini dijumlahkan maka modal kerja menurut konsep kuantitatif ini yaitu 60 juta rupiah. Yang ketiga ini menurut konsep fungsional. Jadi konsep fungsional ini yaitu sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Yang masuk di konsep ini yaitu ada komponen kas, persediaan barang, piutang sebesar harga pokok barang, penyusutan gedung, dan penyusutan mesin. Nah, di sini kenapa dibintangi ini karena piutang sebesar harga pokok barang ini harus dihitung terlebih dahulu di sini. Nah, jadi di sini ada catatan karena laba dihitung dari harga pokok, maka investasi dalam piutang dihitung sebagai berapa. Misal, harga pokoknya belum diketahui. Jadi misal kita di sini pakai X, jadi 100 X. Nah, di sini tadi ada catatan yaitu dalam penjualan barang dagang diperhitungkan laba sebesar 25% dari harga pokok. Nah, jadi di sini labanya 25% dari harga pokok, yaitu 25% dikali 100 X sama dengan di sini hasilnya adalah 25 X. Jadi ini 100 X ditambah 25 X maka ini hasilnya 100 didapat 125 X. Nah, besarnya modal kerja yang terinvestasi dalam piutang yaitu 100
dibagi 125 dikali 25 juta, maka hasilnya adalah 20 juta. Untuk penyusutan gedung ini dan penyusutan mesin, di sini tadi sudah ada penjelasan bahwa penyusutan gedung dan mesin adalah 20% dari harga baku. Nah, penyusutan gedung di sini adalah 10 juta. Untuk penyusutan mesinnya adalah 20 juta. Nah, jadi di sini penyusutan gedung di sini adalah 20% dari 10 juta tadi, maka didapat 2 juta. Untuk penyusutan mesin adalah 20% dari 20 juta, yaitu 4 juta. Maka dari keseluruhan ini jika dijumlahkan, maka didapat modal kerja berdasarkan konsep fungsional ini adalah 51 juta. Untuk selanjutnya, poin yang kedua yaitu ada instrumen analisis modal kerja. Nah, ada dua alat instrumen analisis yang digunakan untuk menganalisis penggunaan modal kerja, yaitu yang pertama analisis sumber dan penggunaan modal kerja, dan yang kedua ada analisis rasio keuangan. Nah, analisis laporan sumber dan modal kerja yaitu suatu analisis tentang dari mana sumber-sumber dan penggunaan modal kerja dalam suatu perusahaan, atau bisa juga diartikan sebagai suatu alat analisa untuk mengetahui bagaimana modal kerja digunakan dan dari mana modal kerja tersebut dapat didapat, sehingga dapat diketahui dari mana sumber modal kerja berasal dan bagaimana penggunaan modal kerja tersebut. Untuk yang kedua yaitu ada analisis rasio keuangan. Menurut Munawir dalam bukunya bahwa efektivitas modal kerja suatu perusahaan dapat diketahui dengan menganalisis rasio likuiditas. Berikut rasio likuiditas yang digunakan. Yang pertama yaitu current ratio. Rasio ini merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat diketahui dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan hutang lancar. Nah, rumus dari current ratio ini adalah aset lancar dibagi utang lancar. Yang kedua ada quick ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menghitung persediaan dan pembayaran di muka. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu aset lancar dikurangi persediaan ditambah pembayaran di muka dan dibagi utang lancar. Yang ketiga ada perputaran piutang, yaitu tingkat perputaran piutang ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menagih piutang. Rumusnya adalah penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Yang keempat yaitu ada average collection period. Rasio ini menunjukkan periode rata-rata yang diperlukan dalam mengumpulkan piutang. Tingkat rasio ini dapat dihitung dengan membagi jumlah hari dalam setahun pada perputaran piutang di suatu periode. Untuk rumusnya adalah 365 dibagi perputaran piutang. Nah, yang kelima ada perputaran persediaan. Rasio ini merupakan hubungan antara jumlah harga pokok penjualan dengan nilai rata-rata persediaan. Posisi persediaan perusahaan dapat dievaluasi dengan rasio ini. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Untuk yang terakhir yaitu ada perputaran modal kerja. Rasio ini menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat dilakukan perusahaan untuk setiap jumlah modal kerja. Untuk rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Nah, dengan melakukan analisis modal kerja, selain dapat melihat perubahan modal kerja yang terjadi, juga dapat berguna untuk mengetahui bagaimana cara perusahaan melunasi pinjamannya.
Laporan perubahan modal kerja ini sangatlah penting karena beberapa ukuran perusahaan masih tetap menggunakan komponen modal kerja, yaitu rasio likuiditas perusahaan. Apabila perusahaan dapat mempertahankan suatu kondisi di mana sumber lebih besar daripada penggunaan modal kerjanya, ini berarti akan diperoleh modal kerja yang cukup. Maka diharapkan likuiditas perusahaan akan meningkat. Apabila perusahaan mengalami kekurangan modal kerja, keadaan ini akan mendorong perusahaan mengalami kredit pada bank, di mana semakin lama waktu pinjaman tersebut, maka beban bunga yang dipikul akan semakin besar pula, sehingga bisa mengakibatkan mengurangi laba dan akhirnya akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban yang harus segera dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Yuniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi analisa kebutuhan modal kerja serta manfaat dari analisa kebutuhan modal kerja. Yang pertama yaitu urgensi analisa kebutuhan modal kerja. Menurut Kasmir, secara umum arti pentingnya modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu 1. Kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan manajemen modal kerja. Yang kedua yaitu ialah investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan. Artinya, perusahaan aktiva dapat berpengaruh terhadap modal kerja perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah dalam praktiknya seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar sama dengan atau lebih dari 50% dari total aktiva. Yang selanjutnya ialah bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja sangatlah penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar modal besar dan jangka panjang. Dalam artian, pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek, seperti utang dagang, utang bank untuk 1 tahun yang tentunya dapat mempengaruhi modal kerja. Dan yang terakhir ialah terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, persediaan, dan juga saldo kas. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan penjualan akan berpengaruh terhadap komponen dalam aktiva lancar. Selanjutnya ialah manfaat analisis kebutuhan modal kerja. Adapun manfaat atau fungsi modal kerja menurut Manulang adalah sebagai berikut. 1. Melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa turunnya nilai aktiva lancar. Misalnya, adanya kerugian karena debitur tidak membayar hutang, turunnya nilai persediaan karena harganya merosot. Yang selanjutnya ialah memungkinkan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Yang selanjutnya ialah memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang dengan tunai sehingga mendapatkan potongan harga. Yang terakhir ialah menjamin perusahaan memiliki kredit standing, yaitu penilaian pihak ketiga. Misalnya, penilaian bank dan para kreditur akan kelayakan perusahaan dan memperoleh kredit. Perusahaan juga dapat mengatasi peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, seperti adanya kebakaran, pencurian, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.